Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulaka Sunario. Saya dari kelas B1 dengan NIM 230507348 Prodi Pendidikan Teknik Mesin. Kami di sini akan melakukan wawancara di SMK Negeri 2 Depok yang berlokasi di Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Alasan kami memilih SMK Negeri 2 Depok karena sesuai dengan tema yang akan kami tanyakan kepada narasumber. Selanjutnya akan kami serahkan kepada teman saya yang berada di lokasi. Kami sekarang berada di SMK Negeri 2 Depok atau biasa disebut Stembayo yang letaknya sebelah timur UNY. Mengapa kami memilih ekosistem di sekolah Stembayo ini? Karena sangat penting nilai-nilai Pancasila diterapkan di sekolah ini, seperti toleransi beragama, persatuan atau gotong royong, dan saling menghargai satu sama lain saat berpendapat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Rauf dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin dari kelompok Pancasila 2. Perkenalkan, nama aku Nur Handrianto dari Prodi Teknik Mesin dari kelompok 2 Pancasila. Kenalkan, nama saya Noval Farismana dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin dengan kelompok Pancasila kelompok 2. Pemaknaan Pancasila sila ketiga secara verbal mengajarkan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di tengah perbedaan dengan memperkuat rasa nasionalisme. Selanjutnya, untuk pemaknaan secara konotatif yaitu mendorong sikap gotong royong, kerjasama, dan solidaritas antara siswa dan seluruh warga sekolah. Dan yang terakhir, pemaknaan secara denotatif menegaskan bahwa sekolah sebagai wahana untuk mempersatukan siswa dari berbagai latar belakang. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Dwi Ermawati. Ibu Mati. Di sini mengajar apa, Bu? Mengajar bahasa Jawa. Mengajar bahasa Ye. Jawa. Oke, itu. Jadi kita mau tanya untuk yang pertama, apakah ada kegiatan yang melibatkan seluruh warga sekolah? Ada beberapa kegiatan yang melibatkan warga sekolah, antara lain satu, pada hari Jumat kita melaksanakan senam bersama. Itu dilakukan 2 minggu sekali. Ye. Kemudian ada kegiatan mitigasi bencana, jadi itu berkala ya Mas. Mitigasi bencana itu dalam 1 tahun kita adakan 2 kali, itu melibatkan semua warga sekolah, dan kita juga mengundang dari pihak ketiga untuk mitigasi bencana. Dari informasi yang kami peroleh dari narasumber SMK Negeri 2 Depok, mengadakan beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh semua masyarakat sekolah. Kegiatan tersebut antara lain senam bersama yang diadakan 2 minggu sekali dan kegiatan mitigasi bencana. Dengan kegiatan tersebut diharapkan siswa dapat menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Kegiatan ini juga melatih siswa agar memprioritaskan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Pemaknaan Pancasila sila pertama secara verbal adalah mengajarkan kepada siswa tentang kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang diwujudkan dalam kegiatan upacara dan pengajaran agama. Selanjutnya, pemaknaan secara konotatif, yaitu mendorong pengembangan sikap religius seperti menghormati tempat ibadah di sekolah dan mempraktikkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah pemaknaan secara denotatif, yaitu menunjukkan bahwa sekolah mengakui keberadaan Tuhan dalam segala aspek kehidupan dan pembelajaran. Oke, selanjutnya ada nggak kegiatan keagamaan yang terlaksana gitu? Jadi misal ada pesan kilat. Oh ada, keagamaan itu yang jelas di sini kan ada berbagai macam yang menganut agama, tidak hanya agama Islam ya. Kalau untuk Kristen Katolik sendiri itu kita mewadahi melalui YOC. Kemudian untuk yang Islam kita ada KTIMI, Jadi misal satu kegiatan Idul Fitri, nanti ada zakat fitrah, pembagian zakat fitrah. Itulah ada kemarin sudah terlaksana, kita menyembelih 1 sapi. Kemudian untuk kegiatan Ramadan
kita pesantrennya tidak pesantren yang menginap seperti dulu karena setelah COVID tidak diperbolehkan toh. Jadi pesantrennya hanya di sekolah di siang hari. Gitu ya. Kasih Bu. Sami-sami. Dari hasil wawancara kami dengan salah satu guru di SMK Negeri 2 Depok, kami memperoleh bahwa sekolah tersebut memberikan fasilitas untuk tumbuh kembangnya agama dan iman para siswa dengan berbagai macam kegiatan keagamaan. Dari narasumber disebutkan bahwa terdapat organisasi keagamaan seperti YOC untuk siswa beragama Kristen, Katolik, dan KTJMI untuk siswa yang beragama Islam. Pada bulan Ramadan juga diadakan pesantren kilat dan pembagian zakat fitrah. Menyembelih hewan kurban juga terlaksana pada saat Idul Adha. Hal tersebut sudah sesuai dengan penerapan Pancasila, sila pertama. Verbal mengajarkan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di tengah perbedaan dengan memperkuat rasa nasionalisme. Konotatif mendorong sikap gotong royong, kerjasama, dan solidaritas antar siswa dan seluruh warga sekolah. Denotatif menegaskan bahwa sekolah sebagai wahana untuk mempersatukan siswa dari berbagai latar belakang regional dan sosial ke dalam satu kesatuan bangsa yang kokoh. Apa, Mas? Jurusan TFM, Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur. Ya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertanyaan pertama, bagaimana sistem pemilihan seperti OSIS atau organisasi pada sekolahan ini? Kalau sistem baru ini biasanya pemilihan suara biasa digunakan. Kalau sekarang sistemnya dikasih link, nanti bisa dipilih di situ untuk sebagai ketua OSIS, sekretaris, dan lain sebagainya. Ya, terima kasih. Sistem pemilihan organisasi di SMK Negeri 2 Depok Sleman. Pemilihan ketua OSIS atau organisasi dari hasil wawancara. Pemilihan dilakukan dengan perhitungan suara kurang lebih sama dengan pemilu yang mengutamakan luber jurdil atau bisa disebut langsung di lingkungan SMK Negeri 2 Depok Sleman. Umum untuk semua siswa aktif SMK Negeri 2 Depok Sleman, bebas untuk memilih siapapun tanpa ada paksaan. Rahasia, suara bersifat rahasia, tidak hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri. Pilihan siswa tidak ada diberitahu oleh pihak manapun. Jujur, setiap elemen dalam penyelenggaraan pemilihan organisasi atau ketua OSIS harus bersikap jujur sesuai peraturan sekolah yang berlaku. Adil, setiap warga sekolah harus mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan. Namun, pemilihan di sekolah SMK Negeri 2 Depok ini dilakukan dengan cara menggunakan Google Form, menggunakan laptop yang telah disediakan panitia. Pertanyaan kedua, apakah pernah terjadi kasus bullying yang berakibat fatal pada seluruh warga sekolah, Mas? Untuk sejauh ini kemungkinan nggak ada. Soalnya ketika ada sesuatu kasus atau apa bisa diselesaikan dengan baik. Walaupun itu besar tapi bisa langsung diselesaikan dengan baik. Ya. Terima kasih, mungkin cukup ini pertanyaannya. Ya, terima kasih. Penanganan kasus bullying. Jika ada kasus bullying di SMK Negeri 2 Depok Sleman, maka akan dimusyawarahkan terlebih dahulu atau menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah tanpa ada kekerasan. Untuk pemaknaan Pancasila pada sila kedua secara verbal, yakni mengajarkan pentingnya sikap adil, menghargai keberagaman, dan menolak segala bentuk diskriminasi di lingkungan sekolah. Untuk secara konotatif, memupuk sikap empati, toleransi, dan menghargai perbedaan antar individu, seperti penghormatan terhadap budaya, suku, dan agama. Untuk secara denotatif, menyuarakan pentingnya perlakuan yang adil terhadap semua anggota sekolah tanpa membedakan latar belakang atau status sosial. Nama saya Hari Purwanto, saya sebagai Sapam di SMK N2 Depok. Untuk pertanyaannya itu, bagaimana tindak lanjut untuk siswa yang datang terlambat? Untuk siswa yang terlambat itu pasti ada hukuman
dari BK nanti dapat poin itu. Kalau masalah kenakalan remaja itu juga sudah berkurang dikarenakan juga dari pihak sekolah sudah mewanti-wanti buat apa itu, kalau ada kasus mesti dikeluarkan dari sekolah itu. Dari hasil wawancara kami dengan petugas keamanan sekolah atau satpam tersebut sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu pada sila kedua, yang mana SMKN 2 Depok menegakkan hukum pada siswa yang melakukan penyimpangan seperti terlambat masuk sekolah dengan pemberian poin dan sanksi yang tegas, dan dapat ditindaklanjuti dengan kebijakan sekolah tersebut. Dan juga pada SMKN 2 Depok sudah tidak terdapat kasus bullying, yang berarti sekolah sudah menerapkan prinsip kemanusiaan yang diimbangi dengan menegakkan hukum yang tegas. Kemudian, untuk pemaknaan Pancasila pada sila kelima secara verbal, ini mengajarkan pentingnya keadilan sosial, termasuk dalam pendistribusian sumber daya dan kesempatan di ekosistem sekolahan. Secara konotatif, mendorong sikap kepedulian sosial dan gotong royong untuk membantu seluruh elemen warga sekolah atau yang membutuhkan dukungan tambahan. Secara denotatif, mengajukan komitmen sekolahan untuk memastikan setiap siswa memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan pendidikan berkualitas dan dukungan yang diperlukan. Sekolahan Yang dari melibatkan warga. seluruh, ya bisa dari warga Dari warga itu, kalau di sini anniversary sekolah itu kan ada kayak karnaval gitu, itu juga membantu keamanan, terus juga membantu apa itu menata parkir gitu. ketertiban. Ya. Terus kedepannya ya insya Allah lebih baik lah. Selanjutnya, pada sila kelima yang kami peroleh dari narasumber sudah sesuai, yang mana SMKN 2 Depok memberikan keadilan dipergunakan bagi kebahagiaan bersama untuk seluruh elemen warga sekolah. Dalam hal ini, kegiatan yang melibatkan keikutsertaan seluruh elemen warga SMKN 2 Depok seperti dalam kegiatan HUT yang membuat seluruh kekayaan alam dan dipergunakan bagi kebahagiaan bersama. Dari sosial eksperimen pada ekosistem sekolahan tersebut, dapat kami simpulkan bahwa SMKN 2 Depok sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila, mulai dari sila pertama hingga sila kelima, dengan implementasinya berupa kegiatan keagamaan, menegakkan aturan kebijakan, dan berbagai kegiatan yang dapat menambah kebersamaan antar elemen warga sekolah yang sudah sesuai dengan pemahaman nilai-nilai Pancasila.